Anggota kelompok 5: Priscilia Amanda Putri, NIM 21, Intan Safira, NIM 22, Rizky Amelia Tanjung, NIM 23, Nadine Oktanovia Rambe, NIM 24, Abdul Aziz, NIM 25. Adapun materi yang akan kami jelaskan hari ini adalah: yang pertama, pengertian nilai keadilan; yang kedua, nilai keadilan dalam Pancasila; yang ketiga, penerapan nilai keadilan dalam kehidupan; dan yang keempat, ada kesimpulan materi nilai keadilan. Pengertian nilai keadilan. Nilai keadilan adalah prinsip yang menekankan keseimbangan, kemerataan, dan ketidakberpihakan dalam perlakuan terhadap setiap individu atau kelompok. Keadilan mengacu pada pemberian hak dan kewajiban yang seimbang, serta memastikan semua orang diperlakukan secara adil tanpa didiskriminasi. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan oleh norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil lagi yang lainnya. Nilai keadilan dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati hak-hak beragama orang lain dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak manusia dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengakui bahwa keadilan dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip yang penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengakui bahwa keadilan dan kesetaraan adalah prinsip-prinsip yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, semua orang harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, membantu mereka yang memerlukan bantuan dengan cara yang adil. Dan yang kelima, melakukan tindakan baik yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kerjasama. Kesimpulannya ialah, secara keseluruhan, nilai keadilan merupakan prinsip yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Penerapan nilai keadilan memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama serta diperlakukan dengan adil. Putusan pengadilan merupakan proses penting dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengumumkan pertimbangan yang memuat fakta dan argumentasi hukum oleh hakim, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara transparan dan adil. Putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Dalam putusan yang dibuat oleh para hakim tentunya harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, fakta, dan hukum sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan amar putusan. Putusan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum juga dapat diakses oleh semua masyarakat melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bagi para pencari keadilan atau pihak yang memiliki perkara, apabila merasa putusan pengadilan kurang memuaskan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tersebut. Keterbukaan
akses tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai informasi perkara dan juga putusan yang pada prinsipnya memang kita informasikan secara terbuka, kecuali ini terdapat hal-hal yang memang dikecualikan mengenai perkara yang memang kami memiliki kewajiban untuk menutup informasinya atau biasa kami sebut sebagai anonimisasi, terutama berkaitan dengan perkara-perkara anak misalnya ataupun perkara kesusilaan yang prinsipnya memang harus dilaksanakan secara tertutup, sehingga informasi yang kami sajikan pun itu sifatnya anonimisasi, jadi identitas pribadi itu tidak akan termuat di dalamnya. Selain itu, keterbukaan informasi ini juga untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. Jika masyarakat memeriksa langsung pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, maka akan terlihat secara jelas mengenai putusan yang telah disahkan, data mengenai putusan dalam beberapa bulan terakhir, serta total putusan yang berhasil dituntaskan juga tersedia. Hal ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana termuat dalam SKKMA nomor 2 tahun 2022 tentang standar informasi pelayanan publik di pengadilan yang menjadi prinsip-prinsip keterbukaan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Melalui proses yang transparan dan terbuka ini, diharapkan masyarakat tidak mudah tergiring oleh opini yang mudah berkembang dan lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu permasalahan dengan dapat langsung mengakses sumber yang bersangkutan melalui sistem informasi pengadilan maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diharapkan hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.